Aisyah binti Abu Bakar lahir di sebuah rumah yang tidak dikenal karena kemewahan, tetapi karena kemuliaan iman. Ia tidak tumbuh di balik dinding istana, tidak pula dikelilingi harta berlimpah. Namun sejak membuka mata di dunia, ia telah berada di tengah keluarga yang hidupnya dipersembahkan sepenuhnya untuk kebenaran. Rumah itu sederhana, tetapi dipenuhi kejujuran, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat Rasulullah. Seorang lelaki yang dikenal lembut hatinya, jujur ucapannya, dan teguh pendiriannya. Ketika Islam datang dan banyak orang ragu, Abu Bakar tidak menunda. Ia membenarkan Rasulullah tanpa syarat, tanpa tawar-menawar. Karena itulah ia dijuluki As-Siddiq yang selalu membenarkan kebenaran. Dari ayahnya, Aisyah belajar arti kejujuran dan pengorbanan. Ia menyaksikan bagaimana Abu Bakar rela menghabiskan hartanya demi dakwah, rela menghadapi cemoohan, bahkan ancaman, demi mempertahankan iman. Ibunya, Ummu Ruman, adalah wanita beriman yang sabar dan penuh kasih. Di pangkuan ibunya, Aisyah tumbuh dengan kelembutan dan perhatian. Ummu Ruman mendidik putrinya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan tentang kesabaran, kesetiaan, dan ketundukan kepada Allah. Keistimewaan terbesar Aisyah adalah ia lahir ketika Islam telah hidup di rumahnya. Ia tidak pernah menyaksikan ayahnya menyembah berhala. Ia tidak pernah mendengar kisah jahiliyah dari dekat. Ia tumbuh tanpa noda kemusyrikan. Sejak kecil, telinganya terbiasa mendengar ayat-ayat Allah, dan hatinya terbentuk oleh cahaya tauhid. Sejak usia dini, kecerdasannya mulai tampak. Aisyah memiliki daya ingat yang tajam. Ia cepat memahami apa yang didengarnya, dan berani bertanya ketika tidak mengerti. Pikirannya hidup, kritis, dan aktif. Ia tidak sekadar menerima yang merenung. Namun di balik kecerdasan itu, Aisyah tetaplah seorang anak. Ia suka bermain bersama teman-temannya. Ia berlari kecil di halaman. Ia tertawa lepas dengan permainan sederhana dan boneka-bonekanya. Tidak ada kesan bahwa kelak ia akan memikul peran besar dalam sejarah umat Islam. Hingga suatu hari, takdir mulai mengetuk pintu hidupnya dari langit. Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi itu, malaikat Jibril datang membawa gambar seorang perempuan yang dibungkus kain sutra. Dengan suara yang penuh kepastian, malaikat itu berkata, "Ini adalah istrimu." Ketika kain itu disingkap, Rasulullah melihat wajah Aisyah. Mimpi itu bukan sekali. Ia datang berulang hingga 3 kali. Dan mimpi para nabi bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah wahyu dan petunjuk dari Allah. Pernikahan ini bukan lahir dari keinginan duniawi. Ia bukan rencana manusia semata. Ia adalah ketetapan dari langit. Meski demikian, Rasulullah tidak tergesa-gesa. Beliau menunggu dengan penuh adab dan kebijaksanaan. Ia menjaga waktu, menjaga kesiapan, dan menjaga kehormatan. Ketika Aisyah akhirnya dipersiapkan untuk menikah, ia belum sepenuhnya memahami apa arti menjadi istri seorang nabi. Ia hanya tahu bahwa ia akan tinggal bersama lelaki yang dikenal ayahnya sebagai manusia paling jujur dan paling amanah. Hari pernikahan itu berlangsung sederhana, tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan, tidak ada perhiasan berlebihan. Namun dari rumah kecil itulah, cahaya besar akan memancar. Dari sanalah ilmu akan mengalir. Dari sanalah, seorang gadis kecil akan tumbuh menjadi ummul mukminin, ibu bagi seluruh kaum beriman. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Masuk ke rumah Rasulullah berarti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan kebanyakan manusia. Tidak ada kemewahan, tidak ada istana, tidak ada kelapangan dunia. Yang ada hanyalah kesederhanaan, disiplin ibadah, dan kehidupan yang seluruh porosnya berputar di sekitar Allah. Bagi Aisyah, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, ia adalah sekolah kehidupan. Di sanalah ia belajar bukan sekadar sebagai seorang istri, tetapi sebagai murid langsung Nabi terakhir. Setiap hari, Aisyah
menyaksikan hal-hal yang tak pernah dilihat orang lain. Ia melihat Rasulullah bangun di sepertiga malam terakhir, berdiri lama dalam syalat, hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ia bertanya, mengapa beliau bersusah payah, padahal dosa-dosanya telah diampuni? Nabi menjawab dengan lembut, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Ia melihat Rasulullah menangis dalam doa. Air mata itu bukan karena dunia, melainkan karena rasa takut dan cinta kepada Allah. Ia melihat bagaimana Nabi berzikir hingga dadanya bergetar, dan bagaimana lisannya tak pernah kering dari menyebut nama Robnya. Namun Aisyah juga menyaksikan sisi lain dari Rasulullah, yang tidak dilihat di mimbar, tidak disaksikan di medan dakwah. Ia melihat akhlak beliau di rumah. Rasulullah membantu pekerjaan rumah, menjahit sandalnya sendiri, memerah susu, tersenyum kepada keluarganya, tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah kasar, apalagi menyakiti. Bagi Aisyah yang masih muda, semua itu adalah pelajaran tanpa kata. Namun rumah tangga, betapapun mulianya, tetaplah ruang manusia. Dan Aisyah adalah manusia. Ia memiliki perasaan, ia memiliki emosi, ia memiliki kecemburuan. Sebagai istri muda, Aisyah terkadang merasa cemburu pada istri-istri Rasulullah yang lain, terutama pada Khadijah binti Huwailid. Meski Khadijah telah wafat jauh sebelum pernikahan mereka, suatu hari, dengan nada yang dipenuhi rasa cemburu, Aisyah menyebut Khadijah. Wajah Rasulullah berubah, bukan karena marah yang meledak, melainkan ketegasan yang lahir dari cinta dan penghormatan. Beliau bersabda, "Dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang lain menahanku. Dan Allah menganugerahkanku anak darinya." Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Ia menangis. Namun dari air mata itu lahir pemahaman besar, bahwa cinta sejati tidak menghapus jasa masa lalu, bahwa kemuliaan harus dihormati, meski rasa cemburu hadir di hati. Rasulullah tidak pernah memarahi Aisyah karena kecemburuannya. Beliau memahaminya, menenangkannya, mendidiknya dengan sabar. Ketika Aisyah marah, Nabi tahu cara membuatnya tersenyum. Ketika ia diam, Nabi tahu itu tanda hatinya sedang terluka. Cinta di rumah kenabian bukan cinta yang memanjakan, tetapi cinta yang mendewasakan. Meski begitu, tak ada keraguan tentang kasih sayang Rasulullah kepada Aisyah. Suatu hari, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab tanpa ragu, "Aisyah." Ketika ditanya lagi, "Dari kalangan lelaki?" Beliau menjawab, "Ayahnya." Jawaban itu terdengar sederhana, namun bagi Aisyah, itu adalah pengakuan besar bahwa ia dicintai, dihargai, dan dimuliakan. Namun cinta itu bukan hadiah tanpa beban. Aisyah tahu, kedudukannya sebagai istri Nabi datang bersama amanah besar. Setiap sikapnya akan diperhatikan, setiap kata-katanya akan dicatat, setiap perbuatannya akan menjadi teladan atau peringatan bagi umat setelahnya. Di rumah kecil yang penuh cahaya itu, seorang istri muda sedang ditempa. Bukan untuk menjadi sekadar pendamping Nabi, melainkan untuk menjadi penjaga ilmu, saksi wahyu, dan guru bagi generasi umat Islam. Dan ujian yang lebih berat masih menantinya di depan. Tidak ada ujian yang lebih menghantam jiwa Aisyah selain peristiwa yang kelak dikenal sebagai Haditsul Ifk, fitnah keji yang mengguncang Madinah dan mengguncang rumah kenabian dari dalam. Peristiwa itu terjadi sepulang Rasulullah dari sebuah perjalanan perang. Seperti kebiasaan beliau, Rasulullah mengundi di antara para istrinya, dan Aisyah termasuk yang terpilih untuk ikut. Dalam perjalanan pulang, rombongan berhenti sejenak. Ketika hendak berangkat kembali, Aisyah turun dari tandunya untuk mencari kalungnya yang terjatuh. Ia menyangka rombongan masih menunggunya. Namun saat ia kembali, mereka telah berangkat. Ia duduk sendirian di padang pasir, yakin bahwa mereka akan menyadari kehilangannya dan kembali menjemputnya. Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat mulia, Syafwan bin Al-Mutal, yang berjalan di belakang pasukan, melihat sosok perempuan tertidur. Ketika mengenalinya sebagai Aisyah, ia hanya mengucap "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun"
tanpa sepatah kata pun, lalu mempersilakan Aisyah menaiki untanya dan mengantarnya kembali ke Madinah. Tidak ada percakapan, tidak ada penyimpangan, tidak ada dosa. Namun orang-orang munafik tidak membutuhkan kebenaran, mereka hanya membutuhkan celah. Fitnah pun disebarkan, kata-kata keji beredar dari mulut ke mulut. Nama Aisyah, istri Rasulullah, diseret ke lumpur kebohongan. Bisikan-bisikan merambat di jalanan Madinah, meracuni hati mereka yang lemah iman. Yang paling menyakitkan bagi Aisyah adalah, ia tidak mengetahui apa-apa. Sepulang ke Madinah, ia jatuh sakit, tubuhnya lemah. Tetapi yang lebih lemah adalah hatinya. Ia merasakan perubahan sikap Rasulullah, bukan karena benci, tetapi karena kehati-hatian dan keadilan beliau sebagai nabi dan pemimpin umat. Tidak ada pelukan hangat seperti biasa. Tidak ada canda lembut, hanya perhatian seperlunya dan doa. Hari demi hari berlalu, wahyu tidak turun. Langit seakan diam. Saat akhirnya Aisyah mendengar fitnah itu dari mulut orang lain, dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia menangis, ia menggigil. Ia merasa terasing di kota yang dulu terasa aman. Rasulullah pun berada dalam posisi yang sangat berat. Beliau tidak bisa berbicara tanpa wahyu. Beliau tidak bisa membela tanpa kepastian. Maka beliau menunggu dengan sabar, dengan doa, dengan rasa sakit yang tak terlihat. Suatu hari, Rasulullah duduk di hadapan Aisyah. Dengan suara lembut namun penuh kehati-hatian, beliau berkata, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita tentangmu. Jika engkau bersih, Allah akan membersihkanmu. Dan jika engkau melakukan kesalahan, maka bertobatlah kepada Allah." Kata-kata itu menghantam hati Aisyah, lebih keras daripada fitnah itu sendiri. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia menoleh kepada ayah dan ibunya, berharap ada yang membelanya. Namun mereka terdiam bukan karena ragu, tetapi karena tidak tahu harus berkata apa di hadapan Nabi dan ujian sebesar ini. Maka Aisyah berdiri sendiri. Ia berkata dengan suara gemetar, namun penuh iman, "Aku tahu kalian telah mendengar berita ini, dan ia telah menetap di hati kalian. Jika aku katakan aku tidak bersalah, padahal Allah tahu, aku bersih, kalian tak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengaku sesuatu yang tidak kulakukan, kalian akan mempercayaiku." Aku tidak menemukan perumpamaan kecuali seperti ucapan ayah Nabi Yusuf. Maka kesabaran yang indah itulah kesabaranku. Ia berpaling, menangis, menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan saat itulah langit berbicara. Wahyu turun. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah, membersihkan nama Aisyah dengan kalimat-kalimat yang akan dibaca hingga hari kiamat. Allah sendiri yang membela kehormatannya. Allah sendiri yang membongkar kebohongan para pendusta. Aisyah tidak dibela oleh manusia, ia dibela oleh Allah. Dan sejak hari itu, fitnah itu menjadi pelajaran abadi, bahwa kehormatan seorang mukminah adalah perkara langit, dan bahwa kesabaran dalam ujian paling gelap bisa berujung pada cahaya yang paling terang. Wafatnya Rasulullah adalah duka terdalam bagi umat Islam. Bagi Aisyah, itu adalah kehilangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di kamar kecilnya, di dadanya, Rasulullah menghembuskan napas terakhir. Cahaya yang selama ini menerangi hidupnya seakan padam seketika. Namun Islam tidak berhenti. Dan peran Aisyah justru baru dimulai. Setelah Rasulullah wafat, banyak sahabat besar merasa kehilangan rujukan langsung. Wahyu telah berhenti turun, Nabi telah tiada. Namun, kehidupan umat harus terus berjalan. Dan pertanyaan demi pertanyaan tentang agama terus bermunculan. Di saat itulah, nama Aisyah mulai disebut bukan hanya sebagai istri Nabi, tetapi sebagai sumber ilmu. Ia hidup lebih lama daripada Rasulullah. Ia menyimpan ingatan yang tajam tentang kehidupan Nabi di ruang-ruang yang tidak disaksikan orang lain. Ia mengetahui kebiasaan Rasulullah di rumah, dalam ibadah pribadi, dalam muamalah, dan dalam keputusan-keputusan penting. Ilmu itu tidak ia simpan untuk dirinya sendiri. Lebih dari 2.200 hadis diriwayatkan dari Aisyah. Hadis-hadis yang menjelaskan hukum salat, puasa, haji, rumah tangga, akhlak, bahkan persoalan-persoalan yang paling halus dalam kehidupan manusia.
Para sahabat besar seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair datang kepadanya untuk bertanya. Mereka duduk di majelisnya dengan penuh adab, mendengarkan penjelasan seorang perempuan yang ilmunya diakui oleh umat. Aisyah bukan sekadar periwayat. Ia adalah pengoreksi pemahaman. Jika ada sahabat yang keliru memahami hadis, ia meluruskannya dengan dalil dan konteks. Ia memahami sebab turunnya ayat, latar belakang sabda Nabi, dan maksud hukum yang sering luput dari pemahaman tekstual. Dalam fikih, pendapatnya tajam dan argumentatif. Ia tidak segan berbeda pendapat jika memiliki dasar yang kuat. Dalam tafsir, ia memahami Al-Quran bukan hanya dari hafalan, tetapi dari pengalaman hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam ilmu kedokteran sederhana, Aisyah dikenal memiliki pengetahuan luas. Ia belajar dari tabib-tabib Arab dan dari pengalaman Rasulullah merawat orang sakit. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan pengetahuan itu, ia menjawab dengan sederhana, "Orang-orang datang kepada Rasulullah dengan penyakit mereka, dan aku mendengarnya. Ilmunya luas, pikirannya tajam, namun hatinya tetap lembut." Meski menjadi rujukan umat, Aisyah tidak pernah merasa tinggi. Ia tidak mencari popularitas. Ia tidak mengejar kekuasaan. Ia tetap hidup sederhana, sebagaimana ia hidup bersama Rasulullah. Dahulu, ia makan dengan cukup. Ia berpakaian sederhana. Ia menangis ketika membaca Al-Quran. Ketika dipuji, ia takut. Ketika dihormati, ia merendah. Baginya, ilmu bukan alat untuk meninggikan diri, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam setiap pengajarannya, Aisyah selalu mengingatkan satu hal, bahwa Rasulullah adalah teladan utama, dan dirinya hanyalah penyampai. Ia tidak pernah lupa bahwa segala kemuliaan yang dimilikinya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari kedekatannya dengan wahyu. Di tangan Aisyah, generasi setelah Nabi tidak kehilangan arah. Ilmu Nabi tidak terputus. Cahaya kenabian tetap menyala melalui lisan seorang perempuan yang diuji, dimurnikan, lalu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan umat Islam pun belajar satu pelajaran besar, bahwa ilmu tidak mengenal gender, bahwa kemuliaan lahir dari ketakwaan, dan bahwa seorang hamba, selama ia hidup untuk Allah, akan terus memberi manfaat, bahkan setelah kehilangan terbesar sekalipun. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi lahir dan pergi. Para sahabat satu persatu wafat, dunia berubah, kekuasaan berganti, dan wajah umat Islam tidak lagi sama seperti di masa Rasulullah. Namun di tengah perubahan itu, Aisyah binti Abu Bakar tetap menjadi satu nama yang bersinar tenang, kuat, dan abadi. Ia wafat di usia lanjut, setelah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk ilmu, dakwah, dan pelayanan kepada umat. Kepergiannya ditangisi banyak orang, bukan hanya karena ia adalah istri Nabi, tetapi karena umat kehilangan salah satu pilar ilmu yang paling kokoh. Namun, sesungguhnya, Aisyah tidak pernah benar-benar pergi. Namanya tetap hidup dalam setiap majelis ilmu, dalam setiap hadis yang dibacakan, dalam setiap hukum yang dijelaskan, dalam setiap pembahasan tentang akhlak Rasulullah, di ruang-ruang yang paling pribadi. Ia adalah istri Nabi yang paling dicintai Rasulullah. Semasa hidupnya, cinta itu bukan sekadar perasaan, tetapi penghormatan terhadap kecerdasan, ketulusan, dan kesetiaannya. Ia adalah guru umat tempat para sahabat dan tabi'in bertanya ketika mereka kebingungan. Dari lisannya, umat mengenal bagaimana Rasulullah sholat di malam hari, bagaimana beliau bersikap kepada keluarga, bagaimana beliau marah, tersenyum, dan memaafkan. Ia adalah teladan kecerdasan perempuan. Bukti bahwa Islam tidak pernah membatasi ilmu pada satu gender. Di saat dunia meremehkan perempuan, Islam mengangkat Aisyah sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah. Dan ia adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada status, tetapi pada amanah. Dari kamar kecil tempat Rasulullah wafat, kamar yang sempit, sederhana, dan jauh dari kemewahan, Aisyah menjaga cahaya Islam agar tidak padam. Dari tempat itulah ia meriwayatkan hadis. Dari tempat itulah ia mengajar murid-muridnya. Dari tempat itulah ilmu Nabi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ia tidak meninggalkan istana. Ia tidak meninggalkan harta. Ia meninggalkan ilmu dan keteladanan.
Setiap hadis yang diriwayatkannya adalah potongan kehidupan Rasulullah yang diselamatkan dari hilang oleh ingatannya yang tajam. Setiap kisah yang ia sampaikan adalah jembatan antara generasi Nabi dan umat setelahnya. Dan setiap air mata yang ia teteskan dalam ibadah adalah saksi ketakwaannya yang tulus. Aisyah pernah diuji dengan fitnah yang menghancurkan nama baiknya. Ia pernah merasakan kesepian ketika wahyu belum turun. Ia pernah menangis dalam ketidakpastian yang panjang. Namun dari ujian itulah Allah mengangkat derajatnya. Allah membersihkan namanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah menjadikannya rujukan umat. Allah menjadikan hidupnya bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Bagi umat akhir zaman, kisah Aisyah membawa pesan yang sangat dalam, bahwa iman akan diuji, bahwa kehormatan harus dijaga, bahwa ilmu harus diperjuangkan, dan bahwa seorang hamba meski diuji seberat apapun jika tetap bersama Allah, akan meninggalkan jejak yang tidak pernah terhapus oleh waktu. Hari ini, ketika umat Islam membaca hadis-hadis Nabi, seringkali mereka tidak menyadari bahwa suara yang mereka dengar adalah suara Aisyah. Ketika mereka memahami hukum-hukum rumah tangga, ibadah, dan akhlak, seringkali itu adalah warisan dari ilmunya. Aisyah telah wafat, namun pengaruhnya terus hidup. Ia bukan sekadar bagian dari sejarah. Ia adalah penjaga cahaya kenabian yang menerangi umat hingga akhir zaman. Dan selama Islam masih dipelajari, selama hadis masih dibaca, selama Al-Quran masih dijadikan pedoman, nama Aisyah binti Abu Bakar akan selalu disebut dengan hormat, sebagai Ummul Mukminin, dan sebagai warisan iman yang tak pernah padam. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.